Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang selanjutnya ini, yaitu pada pertemuan yang kedua, saya akan membahas tentang kelompok sosial budaya. Apa yang dimaksud oleh kelompok sosial budaya? Di sini pengertian sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama menurut Keith Jacobs, yaitu pengertian sosial secara umum menurut Keith Jacobs adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Kemudian menurut Paul Ernst, sementara Paul Ernst memiliki opini bahwa arti kata sosial adalah sejumlah manusia secara individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Kemudian menurut Engin Fahri, arti dari kata sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan walaupun masih tetap ada perdebatan tentang pola berhubungan bagi para individu tersebut. Bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk sosial budaya maksudnya setiap kelompok sosial budaya mempunyai batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan tipe kelompok. Dengan demikian ada 4 macam tipe kelompok dalam sosial budaya. Yang pertama adalah tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kesatuan geografis seperti desa, kota, daerah aliran sungai, daerah pantai, dan daerah pegunungan. Tipe kelompok sosial budaya berdasarkan ikatan perkawinan dan hubungan darah seperti keluarga dan keluarga besar. Tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kepentingan yang sama seperti koperasi, LSM, serta yayasan. Tipe kelompok sosial budaya berdasarkan keahlian profesi seperti kelompok profesi dan kelompok pengusaha. Tujuan sosial budaya. Tujuan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan dan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk dan memelihara persatuan dan kesatuan bersama secara tertib dan damai, serta sejahtera dalam wadah kesatuan geografis, seperti komunitas desa, komunitas kota, dan komunitas daerah aliran sungai. Membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga berbahagia lahir dan batin dan wadah ikatan perkawinan dan hubungan darah seperti keluarga dan keluarga besar. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan umum serta menghapuskan kemiskinan, membasmi penyakit masyarakat, dan mencegah tindakan tidak manusiawi dalam wadah kepentingan yang sama, seperti koperasi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan yayasan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial budaya Indonesia. Lapisan perkembangan sosial budaya Indonesia. Yang pertama, lapisan sosial budaya lama dan asli yang memperlihatkan persamaan yang mendasar bahasa, budaya, dan adat di samping perbedaan-perbedaan dari daerah ke daerah. Persatuan dan kesatuan yang bersumber pada lapisan ini tidak ditiadakan oleh datangnya agama dan nilai-nilai baru. Lapisan keagamaan dan kebudayaan yang berasal dari India, wilayah Indonesia, merupakan pusat perkembangan peradaban Hindia di Pulau Jawa. Namun kesadaran akan kebersamaan tetap dijunjung tinggi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lapisan yang datang dengan agama Islam tersebar luas di wilayah Indonesia yang sekaligus juga memberikan corak tata kemasyarakatan sebagai menahalnya agama Buddha dan Hindu yang telah memberi warna pada tatanan masyarakat dan struktur ketataan negaraan. Ada satu hal penting yang menyangkut konsepsi Nusantara dan yang berkembang menjadi wawasan Nusantara ialah deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957 tentang wilayah perairan Indonesia, Mukhtar Kusumaatmadja 1993, bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pendalaman atau perairan nasional yang berada di wilayah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pendalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar daripada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan
dengan kandungan Undang-Undang Dasar. Ada beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintah mengeluarkan pernyataan wilayah perairan Indonesia adalah bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang bersifat yang memiliki sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan sendiri pula. Bagi kesatuan wilayah RI, semua kepulauan dan laut harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Penetapan batas laut teritorial tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara. Setiap negara yang berdaulat hendak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan daerahnya. Jadi itu tadi tentang sosial budaya. Jadi di sini bentuk sosial budaya maksudnya adalah kelompok sosial budaya yang memiliki batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan tipe kelompok. Tadi tipe kelompok sudah dibedakan menjadi empat tipe kelompok, biasanya yaitu tipe kelompok sosial budaya berdasarkan geografis, kemudian berdasarkan ikatan perkawinan, berdasarkan kepentingan yang sama, kemudian berdasarkan keahlian profesi, kemudian tipe kelompok sosial budaya modern, kemudian tipe kelompok sosial budaya modern berdasarkan yang sama, yaitu di sini tipe kelompok sosial budaya modern yang berdasarkan kepentingan yang sama dan berdasarkan keahlian profesional berhimpun dalam organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan anggaran dasar. Kemudian tipe kelompok sosial budaya modern berdasarkan kepentingan yang sama dan berdasarkan keahlian profesional berhimpun dalam organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan anggaran dasar, diketahui dan diakui oleh masyarakat luas dalam pemerintahan. Kemudian tujuan sosial budaya di sini disebutkan ada 3 di sini yang mungkin saya tambahkan untuk yang keempat, yaitu tentang melayani kepentingan klien dan konsumen berdasarkan keahlian profesional dalam wadah organisasi profesi seperti kelompok profesi, IPTEK, dan kelompok pengusaha. Jadi setiap kelompok sosial budaya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut telah ditetapkan oleh anggaran dasar dan kode etik kelompok sosial budaya. Pada kelompok sosial budaya tradisional alamiah, tujuan dapat diketahui melalui pola hidup mereka, antara lain pola hidup keluarga, pola hidup desa petani, nelayan, daerah aliran sungai. Tujuan semua kelompok sosial budaya perbedaan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan tipe kelompok sosial budaya masing-masing. Kemudian perkembangan sosial budaya Indonesia. Di sini posisi Indonesia terletak pada persimpangan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan 2 benua Asia dan Australia yang sejak dulu merupakan daerah perlintasan dan pertemuan berbagai macam agama dan ideologi serta kebudayaannya. Jadi di sini ada 5 lapisan, yaitu perkembangan sosial budaya mulai dari lapisan sosial budaya lama dan asli, lapisan keagamaan dan kebudayaan, lapisan yang datang dengan agama Islam tersebar di luas wilayah Indonesia, lapisan yang datang dari barat bersama dengan agama Kristen, kemudian lapisan kebudayaan Indonesia yang dimulai dari kesadaran kebangsaan. Kemudian sejak periode nasional semakin dirasakan perkembangan peraturan ideologi yang garis besarnya terdiri 3, yaitu ideologi yang menitik beratkan pada nilai-nilai agama, ideologi yang menitik beratkan pada sosialisme, ideologi yang menitik beratkan pada nasionalisme. Dalam Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45, nilai-nilai luhur yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa inilah yang kemudian menjadi ideologi dasar yang dikenal dengan Pancasila dan akhirnya dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan sosial budaya di Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara. Demikian. Ada satu hal lagi yang mungkin
akan saya sampaikan, yaitu pada terakhir ini ada beberapa pentingnya mendorong pemerintah mengeluarkan pernyataan wilayah perairan Indonesia. Di sini ada 4, yaitu bentuk geografis RI, kemudian bagi kesatuan wilayah RI, penetapan batas laut teritorial, dan setiap negara berdaulat, berhak, dan berkewajiban untuk mengambil tindakan. Itu sekian tentang sosial budaya, tentang materi kita pada pertemuan ini, yaitu tentang sosial budaya, dan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.